Mahal tak selamanya bagus ya guys ya, atau banyak tak selamanya juga baik. Lihat dulu kondisi padinya. Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, Mimin doakan semoga cepat sembuh ya guys ya. Oke, seperti biasa kali ini sudah usia ke 14 atau 15 guys ya, 14 kalau nggak salah. Ini sudah waktunya kita melakukan pemupukan. Ada juga petani itu yang memupuk di usia ke 10 hari, itu boleh juga guys ya, 10 sampai ke 15 untuk pemupukan pertama, itu juga oke atau bagus kayak gitu. Untuk jumlah pupuknya ini guys ya, lihat dulu kondisi padinya ya, jangan asal banyak, karena kemarin tuh ada juga pengalaman dari teman petani juga, waktu padinya sudah ini apa namanya, sudah mau bunting, itu dipupuk banyak dengan urea tapi malah jadi ambles ya guys ya. Untuk takarannya seperempat itu satu sak urea dan satu sak ponska itu dibagi dua guys ya, dibagi dua, artinya kita pakai sekitar 25 kilo guys ya, 25 kilo urea dan 25 kilo ponska. Atau kalau misalnya dipakai takaran pakai ember itu biasanya 6 ember kayak gitu, tapi Mimin kemarin ini malah lebih sedikit dari itu ya guys ya. Tapi alhamdulillah padinya juga bagus pertumbuhannya, artinya dia nggak terlalu kerdil kayak gitu ya. Mimin kemarin cuma pakai 3 ember guys, 3 ember itu untuk apa namanya, untuk pemupukan pertama, cuma 3 ember ya. Karena nggak ada pupuknya, mau beli guys. Kemarin bagus panennya alhamdulillah, tapi untuk sekarang belum bisa beli pupuk ya kayak gitu. Jadi takarannya cuman Mimin pakai 3 ember. Nah, untuk takarannya sendiri itu biasanya ini guys ya, kalau mau dicampur ya itu 1:1 guys, 1 urea 1 poska, jadi kayak gitu. Kalau misalnya mau 6 ember ya 3 urea 3 ember urea 3 ember poska kayak gitu ya, pokoknya seperti itu. Tapi juga dilihatin kondisi padinya guys ya, kalau padinya normal takarannya seperti itu, tapi kalau padinya nggak normal atau misalnya sudah ada bibit sundep, nanti biasanya akan kelihatan di waktu 30 hari guys ya. Nah itu pemupukannya nggak harus satu-satu, tapi bisa 21 atau 2:1, 2 ponskanya 1 urea kayak gitu guys. Jadi jangan asal tebar-tebar aja ya, meskipun banyak pupuknya kayak gitu guys. Kemarin karena ada juga temen yang sudah cerita, mentang-mentang banyak pupuk, di pupuknya banyak, dibanyakin ureanya malah jadi hancur dan nggak bisa panen kayak gitu guys ya. Yang penting itu kita masih bisa panen, dan usahakan pupuknya kimia itu sedikit mungkin. Sedikit mungkin karena nggak ada kosnya ya guys ya, nggak ada biayanya untuk beli. Mimin ini serba nggak ada ya guys ya, tapi nggak apa-apa, semoga padinya nanti juga bagus kayak gitu guys ya. Yang Mimin kemarin praktekkan kalau di musim kemarin itu 4 guys ya, 4 ember, 2 urea dan juga 2 poska. Nah kali ini cuma 3 ember karena Mimin kemarin sempat ini guys, sempat nambahi, selain itu Mimin kasih juga dengan abu bakaran merang padi, itu Mimin taburkan di persawahan untuk mengantisipasi kalau misalnya padinya ada yang asam-asaman, dan alhamdulillah nggak ada yang asam-asaman guys ya, padinya normal kayak gitu. Itu berkat abu bebas guys ya, mau abu dapur atau mau abu apa ya juga boleh. Kalau Mimin kemarin abu dari sekam. Nah setelah usia ke 15 hari kita lakukan penyepraian juga dengan insektisida guys ya, untuk pencegahan dari caper dan juga sundep. Ini pertama cuma tiga racikan yang penting ya guys ya, yang keempat ini nggak penting sebenarnya, atau nggak penting istilahnya, nggak wajib ya, bisa ditambah dan juga bisa enggak. Tapi kalau ada usahakan dengan ultradap ya guys ya, ultradap yang
untuk memperbanyak anakan kayak gitu guys ya. Kali ini Mimin pakai antrakol karena adanya cuma antrakol ini guys ya untuk fungisidanya. Sebenarnya belum dipakai juga nggak apa-apa, ini nggak wajib ini guys. Nah seperti itu, karena Mimin nggak punya ultradap jadi adanya antrakol jadi pakai saja. Takarannya cukup 1 sendok atau 2 sendok aja, nggak usah banyak-banyak guys ya, karena di awal juga belum terlalu butuh, karena Mimin nanti mau antisipasi biar batang padinya tuh nanti nggak cepet kena jamur kayak gitu guys ya, jadi nggak cepet roboh kayak gitu. Katanya kita pakai fungi kayak gitu, dikuatin di funginya. Nah racikannya ya sama seperti kemarin guys ya, masih manuver ini, terus stadium dan juga rendaman obat nyamuk ya guys ya. Nah seperti itu, manuvernya sama, masih 1 tutup botol, karena ini masih di awal-awal tanam sekitar 15-an hari, jadi belum butuh banyak ya guys ya. 1 tutup botol itu sudah cukup untuk mengatasi kaper dan juga telurnya. Insya Allah itu telurnya kopong guys, telurnya nanti kopong kalau dicampur dengan manuver, stadium dan juga obat nyamuk ya. Kemarin sudah kita lakukan percobaannya juga dan sudah kita buktikan dan alhamdulillah kopong. Nanti kapan-kapan Mimin akan rekam juga misalnya kondisi setelah kita spray dengan ini guys ya, kondisi reality padinya, nanti kita lihat ini apa telur kapernya yang sudah kopong kayak gitu ya. Dan jangan lupa itu untuk tambahan obat nyamuknya guys, kalau cuman manuver sama stadium itu kemarin belum terlalu ini ya, belum kopong, cuman masih agak keras kayak gitu. Nah artinya masih ada kemungkinan untuk netes kayak gitu telurnya, telur ular kapernya itu. Tapi kalau setelah dikasih cairan ini rendaman obat nyamuk itu alhamdulillah kopong, bener-bener kempes ya guys ya. Nah jangan disepelekan kayak gitu. Ini bahannya nggak terlalu mahal, nggak terlalu kelas mahal istilahnya, tapi terbukti manjur. Kemarin kita sudah panen alhamdulillah, kawan-kawan kena sundep, kita pakai 3 campuran ini nggak kena sundep sampai akhir guys ya. Dan panen kita alhamdulillah juga bagus, lebih bagus dari orang-orang lah istilahnya ya. Karena kemarin setelah panen itu ada yang setengah hektar atau setengah bau itu cuma dapat 10 karung guys, 2 kali dari kita. Padahal kalau dihitung itu harusnya dia bisa dapat ini ya 20-an kayak gitu. Nah ini cuma dapat 10 karung, ada juga yang cuma dapat 2 karung untuk 1/4, dan kita ini nggak ada 1/4 dapat 5 karung, itu sudah alhamdulillah banget guys, dapat 300 kilo kalau untuk berasnya ya. Nah itu sudah bagus banget, dan alhamdulillah ini racikannya benar yang sudah kita pakai ini. Semoga untuk musim ini juga kita bagus kayak gitu guys ya. Jangan lupa doain Mimin juga. Nah kalau ada misalnya saran-saran yang bisa dipakai atau ini yang lain juga ini guys ya, boleh ditulis di komentar. Ini juga nggak wajib pakai apa namanya, pakai stadium atau manuver, nggak wajib guys ya, cuman kalau Mimin masih oke pakai itu. Ini kemarin juga teman-teman ada yang juga yang pakai ini Starban guys. Starban itu juga bagus dicampur dengan yang lain atau insektisida yang lain, itu juga bagus dan sudah terbukti guys ya, itu merek dagang itu benar-benar bagus untuk mengatasi sundep dan juga kaper, meskipun baunya agak nyengat guys ya. Kalau Mimin nggak tahan pakai Starban itu karena itu baunya nyengat, jadi Mimin pakai stadium. Harganya sama 160 per 1 liter kayak gitu guys ya. Kalau manuvernya itu sekitar 100 untuk 2 liter ya, 100.000 untuk 2 liter. Nah kayak gitu guys ya. Untuk penyepraiannya kalau ini sama guys ya, untuk takarannya ya cuman satu kayak gitu ya, 1 tutup botol 1 tutup botol kayak gitu guys ya, nggak terlalu banyak juga kalau di awal, jadi belum terlalu boros. Nanti mungkin terlalu borosnya guys ya kalau misalnya sudah di hari ke-30 ke atas kayak gitu. Nah itu tadi beberapa infonya guys ya, jangan asal semprot. Meskipun obatnya nggak terlalu mahal, tapi ini khasiatnya sudah benar-benar terbukti guys ya, ampuh. Nah
lebih ampuh dari yang mahal malahan, kayak gitu guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subrek-nya biar Mimin bisa upload terus videonya, karena dukunganmu atau like-mu itu sungguh berarti bagi Mimin ya guys ya. Jangan lupa tulis komentarnya kalau ada saran-saran atau salah kata. Sekali lagi Mimin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.